kali di tahun 2023. So good to be back. Tapi at the same time saya juga deg-degan. Semoga bisa deliver dengan baik. So, tadi udah dikasih tahu belum ya? Di bulan Februari ini ada apa? Berhubungan dengan Sanctuary Valentine. Betul. Emang kamu ngerayain? Kan cuma bertanya, emang kamu merayakan? Kalau iya nggak apa-apa, enggak juga nggak apa-apa. Betul nggak? Nggak ada masalah, nggak ada keharusan. Terlepas dari Valentine, di mana hari Selasa nanti, lusa, ada yang lebih seru lagi, tanggal 24 Februari. Apakah udah tahu ada apa? A band called Sanctuary is gonna having a concert here. Ya, tempatnya di main hall. Nanti teman-teman di sini diundang semua. Setahu saya sih diundang semua ya. Saya berharap diundang semua, nggak ada yang miss. Konsernya itu hari Jumat, tanggal 24 Februari, jam 7. Jadi open kita jam 7. Jadi saya harap semuanya ini sudah datang. Dan target marketnya nih anak muda. Jadi jangan sampai yang duduk di depan tuh om-om 50 tahun ya. Karena akan sangat awkward ketika di shoot. Anak muda, om-om. Nggak cocok. Dan satu lagi, kalau tadi teman-teman baru datang, baru masuk ke gedung ini, kalian melihat suatu seperti art gallery, gitu ya. Jadi di situ tujuannya nggak cuma sekedar untuk dilihat dan difoto teman-teman, tapi teman-teman di situ bisa menulis ya. Ada instruksinya, nulisnya apa? Nggak usah nulis resep makanan, nggak, bukan itu. Ya, nulis curhatan di situ boleh, pokoknya ada instruksinya, tolong diisi. Nanti di tanggal 24 tulisan itu akan dipindahkan untuk acara. Pokoknya nanti tulisan kalian nggak goes to waste, pokoknya akan jadi salah satu highlight konser juga. Jadi ini salah satu cara tim Sanctuary melibatkan kita semua. Jadi ini bukan eventnya Sanctuary, ini eventnya Next Gen WTC. Asik, asik, asik. Haus nih, oke. Gue pengen tanya, di sini ada yang pernah cedera nggak teman-teman? Cedera fisik, sakit atau keseleo? Pernah ya? Pernah? Tapi terutama karena kesalahan sendiri, ada yang angkat tangan kalau yang pernah? Oke, ternyata saya nggak sendiri ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, gue kan baru mulai gym di Juli tahun lalu. Ya, dengan tujuan supaya ketika tua saya nggak pakai tongkat jalan. Jadi kuat lah gitulah, supaya jadi opa-opa keren gitu maksudnya. Jadi gendong cucu tuh nggak yang aduh, enggak gitu, enggak bungkuk tapi tegap gitu ya. Jadi hot grandpa, sedap. Semoga beneran hot ya. Tunggulah 30 tahun, 40 tahun lagi ya. Buncit jangan kalau bisa. Nah, ada satu gerakan di gym yang namanya chest press. Jadi gampangnya kita harus tiduran dan pakai dumbbell. Dumbbell tuh yang satu-satu ya. Orang kan sebut barbel baru, bukan. Barbel tuh yang tiang panjang, nah itu barbel. Kalau yang satu-satu namanya dumbbell. Nah, saya melakukan kegiatan itu, waktu latihan itu dari bulan Juli dan seterusnya. Dari yang angkatnya ringan, lama-lama bisa angkat yang berat. Ya kan, karena latihan terus. Suatu hari ketika saya cukup pede, sepertinya aku cukup oke untuk gerakan ini. Nggak usah dong, nggak usah ya. Saya cukup pede dengan kegiatan ini atau latihan ini. Saya ambillah beban yang saya rasa, cukup berat. Aku mau jadi lebih strong. Ya, saya angkatlah beban itu. Set. Nah pas udah selesai, melakukan 12 repetisi kan. Ya kan tiduran, aduh. Saya kayak kayang ya. Tiduran terus mendorong selama 12 kali. Selesai harus bangun lagi dong. Gak mungkin tiduran terus dong. Ya kan. Nah ketika bangun, si dumbbell itu saya gak siap. Karena saking berat ya saya nggak siap, tangan saya turun lalu ketarik. Keseleo, akhirnya rasanya tuh sakit banget. Untuk angkat gini aja tuh nggak bisa. Karena sakit itu tuh sampai ke, apa nih namanya ini? Sikut ya, sikut. Elbow ya. Sakit banget. Itu saya latihan hari Kamis, hari Minggu saya harus main gitar. Jadi kalau yang tahu waktu itu teman-teman sini, saya nggak ikut latihan. Hari Jumatnya saya nggak ikut latihan karena cuma ngeliatin dong, karena angkat tangan aja nggak bisa. Ya, tapi makan, sambil ngeliatin sambil makan. Makannya pakai tangan kanan, bisa dong, ya kan. Angkat tangan aja nggak bisa, begini tuh butuh effort yang lebih, harus nahan sakit yang luar biasa. Tapi
puji Tuhan adanya ibu-ibu urut dan juga istri saya tercinta ya. Akhirnya saya di hari Minggu tuh bisa pelayanan, bisa main gitar. Ya, tapi habis itu langsung cedera lagi besokannya. Ya, istirahat. Kurang lebih selama 2-3 minggu saya nggak bisa nge-gym sebelah kiri. Jadi jadian tuh sebelah kiri. Jadi nge-gym cuma sebelah tangan doang. Pasti orang akan bingung, nih orang kenapa kanan doang yang dilatih ya? Apakah kiri sekuat itu sampai tidak bisa dilatih? Mungkin. Ya enggak sih. Ngerasa diliatin mungkin. Sebenarnya belum tentu. Anyway, jadi sebenarnya apa yang gue lakukan adalah bukan hal yang salah, betul nggak? Udah bagus orang gendut ini mau nge-gym, betul nggak? Banyak orang yang stay di comfort zone. Ah udahlah nge-gym mah, aku nggak mau badan gue kayak Hulk gitu. Padahal mah susah juga gitu, nggak segampang itu. Udah bagus mau keluar dari comfort zone, udah bagus mau olahraga konsisten. Sebenarnya nggak salah, betul nggak? Gue pikir gue bisa, tapi ternyata gue kurang cermat. Dalam latihan itu ternyata harus 3 aspek yang diperhatiin, setup atau mengawalinya, kedua latihannya, dan yang terakhir finishing. Finishing tuh yang tadi, yang dari dari tidur harus bangun. Gue kurang cermat, tahu apa teknik yang paling tepat supaya tidak cedera seperti apa yang gue alamin. Nah, hubungannya apa dengan pro tip hari ini teman-teman? Nah, dalam hidup ada tindakan atau hal-hal yang masuk ke dalam kategori salah atau benar, betul nggak? Ada kategori salah, ada kategori benar. Ada beberapa hal yang udah pasti nih, no question, nggak perlu didebat, no debat, udah masuk ke dalam salah satu kategori ini. Contoh, membunuh, masuk ke dalam kategori salah. Ada yang mau ngedebat gue soal itu? Nggak usah lah kali ya. Mencuri, kalau mencuri hati gimana kak? Wah itu beda lagi itu. Maksudnya mencuri dalam hal kriminal. Itu udah jelas salah, bahkan ada hukumnya negara ini, betul nggak? Nah, tapi nyatanya apakah hidup semudah itu? Apakah hidup itu cuma putih dan hitam? Enggak kan? Ada hal-hal yang masuk di antara itu. Gue nyebutnya the gray area. Ya, so many different shades of gray. Ya, lebih dari 50 yang jelas. Ya, banyak hal yang masuk ke dalam area abu-abu ini, area yang membingungkan, area yang gak jelas, area yang meragukan. Sama seperti yang tadi gue lakukan di gym. Salah nggak? Enggak. Break the law nggak? Enggak. Tapi kurang cermat aja, betul nggak? Ya kan, di gray area bisa lebih cermat nggak? I wish. Sampai hari ini saya masih sakit, jadi gue ada beberapa gerakan yang gue nggak bisa lakukan. Ya, belum sempat ke fisioterapi. Anyway, hal lain yang masuk dalam gray area itu, yang pertama, berbohong. Kalau lihat kata berbohongnya aja, jelas nggak masuk dalam kategori yang mana? Salah, betul nggak? Kalau lihat polos, berbohong, salah kok. Nah, tapi manusia kan pinter nih, ya kan? Manusia kan pinter, imajinasi tinggi. Pasti kita pernah membuat skenario-skenario dalam otak kita. Tapi kok berbohong gak apa-apa kali daripada kita ditanya pendapat tapi malah nyakitin hati dia. Pernah mengalami seperti itu? Aku bagus gak pakai baju ini? Wah, itu pertanyaan paling berbahaya. Aku gendut gak? Aduh, ya. Terima kasih. Daripada nyakitin hati dia, mendingan kita bohong aja. Bagus, love it, cantik banget. Apalagi komen-komen Instagram, ya kan? Cetar abis, kamu lebih cetar gitu kan, bales-balesan. Lalu, belum lagi berbohong yang kita suka pakai sebagai alasan, misalnya kita lalai melakukan sesuatu. Lupa ngerjain PR, lupa ngerjain tugas. Ya kan, kita mencoba bikin skenario yang seakan-akan make sense nih. Dosen percaya nih gue ngelakuin ini. Misalkan, kenapa kamu gak ngumpulin tugas? Saya kemarin sakit pak, saya gak sanggup bangun dari tempat tidur. Ada yang pernah ngelakuin itu gak? Gak pernah? Wah luar biasa. Kok saya pernah ya dulu ya? Gue dulu pernah, ini memalukan tapi anyway yaudahlah. Gue pernah telat pelayanan, jadi harusnya kalau di umum itu, kok udah ketawa sih, belum cerita. Sebenarnya kalau di umum itu kita harus datang jam 5:30 pagi untuk doa persiapan.
gue kan pelayanannya selain ini main musik juga. Harus datang doa persiapan jam 5:30 pagi. Hari itu gue datang jam 6:40. Jadi kan super telat tuh. Doa persiapan di skip, sound check di skip. Superman emang ya. Nah terus waktu itu alasan gue adalah, maaf kok mama aku jatuh dari tangga jadi aku harus make sure dulu. Jatuhnya beneran. Enggak, bukan berarti gue mendoakan mama gue jatuh, enggak. Jatuhnya beneran, tapi in the first place gue emang udah kesiangan dulu, bangun jam 6 lah gitu lah. Jadi bangun jam 6, yang namanya orang buru-buru itu segala-gala harus cepat, bener gak? Buka pintu, jegrek, tutup pintu, jedor gitu kan. Ambil anduk aja, sak kegeser gitu gantungannya. Nah karena nyokap gue tuh cukup sensitif, somehow gue gak ngerti. Sensitif banget kupingnya, denger itu dia bangun. Jadi gue mandi segala macam, gue udah beres. Turun tangga, dia ikut turun tangga. Pas turun itu keskip lah satu anak tangga jatuh. Beneran jatuh, akhirnya gue mesti make sure dia gak cedera. Dia gak keseleo, ya gue pijit tipis-tipis, baru gue berangkat. Jadi sebenarnya udah telat, tapi ditambah telat karena itu. Ada yang pernah seperti itu, pakai alasan seperti itu? Gak ada. Oh pernah, saya kira sejujur itu ya. Lalu apalagi yang masuk ini? Boundaries, batasan-batasan. Terutama dalam hal relationship antara laki-laki dan perempuan. Gampangnya seks lah ya, kita ngomongin tentang seks. Kita tahu diajarkan di gereja bahwa value kita adalah no sex before marriage. Nah pertanyaannya, tapi kok emang relationship cuma ngomongin seks dan no sex at all? Tengah-tengahnya gimana? Pelukan gimana? Boleh gak? Gak usah dijawab. Pegangan boleh gak? Ciuman boleh gak? Itu kan pertanyaan teman-teman saat ini. Gitu kan. Kita dulu dibilang pegangan aja gak boleh. Gila suci banget nih FLCC ya. Gitu. Apakah itu nilai-nilai di sini? Gue gak mau gereja di sini. Orang pegangan aja gak boleh, dikira hamil kali ya. Berikutnya, our circle. Pertemanan kita, pergaulan kita. Gue rasa kemungkinan besar teman-teman di sini selalu punya that one friend yang kelakuannya nih kita pertanyakan. Kok ketawa sih? Kita pertanyakan, nih orang kenapa ya kayak gini ya? Orangnya gak jahat, baik-baik aja. Maksudnya ya good friend gitu, dia mungkin dengerin kita curhat, tapi ada aja. Kenapa dah? Gitu loh. Pertanyaan yang kita kelakuannya kita pertanyakan, mungkin dia juga gak maksa kita untuk mengikuti kebiasaan dia. Ambillah contoh, dia suka minum, suka mabuk lebih tepatnya sampai gak nyadarin diri, sampai muntah-muntah. Itu kan selain nyusahin orang lain tentunya, harus bopong-bopong dia, tentunya gak bagus juga untuk tubuhnya, betul gak? Ya kan? Segala yang berlebihan itu tidak baik. Nah, terus gimana? Kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, kita harus tinggalin. Tapi kok bukannya justru Yesus ngajarin kita untuk berteman dengan orang-orang seperti ini? Bukannya Yesus justru ngajarin kita, jangan tinggalin orang-orang seperti ini. Betul. Itu cuman baru 3 contoh dari berbagai macam hal yang ada di area abu-abu ini. Lalu gimana caranya supaya kita bisa menang, gitu ya, bahasa gereja, menang di dalam area yang abu-abu ini. So, satu kata sepanjang series ini di pro tip ini adalah, kita akan bahas adalah soal wisdom, soal hikmat. Hikmat itu adalah applied knowledge. Beda ya teman-teman, knowledge itu pengetahuan atau teori, gue bilangnya. Wisdom is applied knowledge, jadi sudah dilakukan, bukan cuma sekedar teori 1 + 1 sama dengan 2 gitu. Enggak, tapi sudah dilakukan, sudah dialami, akhirnya menjadi suatu wisdom di dalam diri kita. Wisdom atau hikmat itu adalah pembeda antara orang yang amatir dengan orang yang profesional. Ya, gue kan bisa dibilang, gue kan pelayanan musik, terutama main gitar. Gue adalah bisa dibilang amatir lah. Gue bisa dibilang amatir lah, dibandingin pro-pro di luar sana yang udah touring keliling dunia, keliling Indonesia, keliling kecamatan, keliling kabupaten. Ya, gue masih amatir lah, gue cuma mentok-mentok keliling cabang WTC. Mentok, ya.
dari para pro-pro ini, banyak wisdom-wisdom yang sering gue cari. Apa sih, kenapa sih dia bisa sampai segitunya, segitu hebatnya, bisa sampai keliling dunia gitu. Banyak yang cari, banyak yang pengen nonton dia. Dan memang banyak hal-hal kecil justru yang kita nggak pernah perhatiin sebagai amatir. Itulah yang membedakan antara kita yang amatir, dan mereka yang profesional. Dan wisdom juga akan menentukan apakah kita akan mengambil keputusan terbaik dalam hidup, atau kita malah mengambil salah satu keputusan terburuk dalam hidup. Gue harap kita semua ngambil yang terbaik. Nah, di series ini kita juga akan belajar banyak dari kitab yang namanya Amsal. Kindly reminder bagi teman-teman yang mungkin belum tahu atau minggu lalu gak datang. Amsal ini ditulis oleh seorang yang bernama Salomo, ya, orang yang paling bijak yang pernah ada. Kita akan ambil salah satu ayatnya adalah, yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Trust in the Lord with all your heart. Your path straight. Kita akan dissect, kita akan bedah ini dalam 3 poin. Poin yang pertama, trust God. Percaya dengan Dia, Tuhan yang membuat segala sesuatu dan tahu segala sesuatu. Ini kayak simpel nih, kayak simpel. Kita udah sering dengar di gereja, percaya Tuhan, percaya Dia, percaya Yesus. Tapi coba kita telaah lebih dalam. Menurut gua, kalau kita udah percaya sama seseorang, artinya kita nggak meragukan sedikit pun orang tersebut. Tidak meragukan perkataannya, tidak meragukan tindakannya. Contoh, gua percaya salah satu yang ngerti kopi di tempat ini adalah Johes. Karena dia jauh lebih lama ngulik tentang kopi, jauh lebih sering nyobain kopi, dan lebih rajin nyobain kopi dari manapun beli-beli kopi. Gue sedangkan baru. Kalau gue ngomong, Jos gue percaya sama lu soal kopi deh. Misalnya gue tanya, kopi A bagus gak Jos? Oh bagus, gini. Kalau kopi B, oh kayak kurang dah, kemahalan, gini. Kalau gue percaya, gue tidak meragukan sedikit pun kata-kata Johes, betul gak? Oh oke, Jos, sesuai dengan rekomendasi lu gue beli si A aja. Nah pertanyaannya, apakah kita sudah seperti itu kepada Tuhan? Yang katanya di mulut kita, ya gue percaya kokoh sama Yesus. Pertanyaannya, apakah kalian masih suka meragukan Tuhan? Apakah kita masih sering berkompromi dengan janji Tuhan? Berkompromi dengan perintah-perintah Tuhan? Ingat, dulu Adam dan Hawa dicobai iblis dengan cara dibikin mempertanyakan Tuhan. Tuhan bilang, semua pohon di taman ini boleh dimakan, kecuali pohon yang ini nih. Si iblis datang, ya kan, ular gitu, datang ke Adam, yakin itu buah gak mau dimakan. Kenapa sih? Tuhan takut kali kalau lu makan, lu jadi sehebat Tuhan. Bukankah seperti itu cara iblis menggoda kita saat ini? Gak apa-apalah cobain sekali, ya kan? Gak bakal ketagihan, yakin bakal ketagihan, lu kuat, bisa lah. So, coba cek dalam diri kita, apakah kita benar percaya, apakah kita benar mengimani percaya itu, bahwa kita tidak meragukan sedikit pun apa yang Tuhan suruh, apa perintah Tuhan. Jangan bersandar dengan pengertian kita sendiri. Don't only rely on your own understanding. Adam dan Hawa jatuh karena mereka rely on their own understanding. Ya gak apa-apa kali ya, makan aja buahnya. Terbukalah mata mereka bahwa mereka sedang tidak mengenakan baju. Betul, memang beberapa keadaan kita harus percaya dengan diri sendiri. Keadaan yang mendesak, keadaan yang berbahaya. Kita harus ngambil keputusan sendiri, betul, gak harus nungguin Tuhan. Mau kecelakaan nih, aduh doa dulu, Tuhan aku harus belok kanan belok kiri ya. Yang split second, itu mungkin kita masih bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Tapi sisanya, keputusan besar dalam hidup gimana? Pernah mengambil keputusan yang salah dalam hidup? Pernah? That's why, kenapa kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Analogi begini teman-teman, bayangkan kita saat ini lagi mau nonton Infinity War, ya zaman itu ya. Jadi lagi hype-hypenya Infinity War baru keluar nih.
Terus kita udah nonton, ceritanya kita udah nonton filmnya sampai habis. Lalu ada teman kita yang belum nonton, baru nonton trailernya aja. Ya, trailer berapa lama sih? 2 menit? 2,5? Terus somehow kita adu argumen dengan teman kita yang baru nonton trailer ini. Si teman kita anggaplah si A. Si A ngomong, menurut gue ya nanti yang bakal mati si ini. Nanti si Thanos kalahnya begini. Nanti udah tangannya pincang gini-gini. Dia mencoba berasumsi melawan kita yang sudah ngerti the whole movie. Betul nggak? Kita udah tahu plotnya gimana, twistnya di mana, siapa yang mati di ujung, kita udah tahu. Bukankah Tuhan seperti itu? Tuhan udah ngerti dari awal bumi ini belum ada, dia udah ada. Ya, kita belum ada kan di awal bumi ini ada. That's why kalau kita mau ngerti tentang how this world works, kenapa kita nggak tanya kepada dia yang membuat dunia ini? Dia yang sudah exist dari dunia ini belum ada. That's how the world works. Di bagian kedua juga disebutkan, in all your ways submit to God. Submit di sini, kalau bahasa Indonesianya adalah akui. Kita harus mengakui Tuhan bahwa Tuhan tuh selalu turut campur dalam hidup kita. Bukan cuma di hari Minggu aja. Di hari Minggu tahu ada Tuhan. Ke gereja nih, angkat tangan paling tinggi. Ada Tuhan. Senin sampai Sabtunya gimana? Apakah kalian masih mengakui Tuhan ada? Apakah kalian berkelakuan seperti Tuhan ada dalam hidup kalian? Poin terakhir dari ayat tersebut. Kalau kita mau trust God, kalau kita mau submit to God, efeknya apa? God will make your paths, jadi jalan-jalan banyak, straight, jalanmu lurus. Atau mungkin supaya lebih gampang, dalam terjemahan New Living Translation, artinya ditulis seperti ini. And He will show you which path to take. Bukankah ini kita inginkan? Ketika kita lagi bingung, gue mesti kuliah apa ya? Bukankah akan lebih enak kalau ngasih tahu, ambil aja ini. Benar nggak? Klien mana yang mesti gue telepon ya supaya bisa jualan? Gue mesti ambil kerja apa ya? Gue mesti koas di kota apa ya? Rumah sakit apa ya? Gue mesti magang di mana ya? Bukankah akan lebih mudah kalau dia ngasih tahu? Apalagi ngasih tahu adalah yang punya dunia ini. Wow, itu kayak dikasih cheat ya. Cheat sheet gitu. Kalau kalian ngelakuin ini sih aja nanti ujung-ujungnya ke sini. Wah, luar biasa banget. So, tadi gue mention siapa yang nulis Amsal ini? Salomo. Orang yang paling berhikmat yang pernah ada. Gue anggap orang yang paling berhikmat adalah orang yang profesional. Jadi kalau orang yang pro aja mau ikut Tuhan, mau percaya Tuhan, artinya kan Salomo ini bukan cuma sekedar teori, benar nggak? Isi kitab ini ditulis oleh Salomo, wisdomnya Salomo, hikmatnya Salomo, artinya dia sudah pernah mengalami teman-teman. Jadi nggak cuma sekedar teori aja, ikut Tuhan deh, aman. Tapi dia sudah mengalaminya. So, kita bisa tiru dan kita bisa expect hasil yang sama. So, trusting God is a pro move. Kalian mau jadi amatir selamanya atau mau jadi pro juga? Kalau gue sih pengen jadi pro. Nggak mau jadi amatir selamanya. Terus gimana caranya supaya kita bisa jadi pro? Gimana cara kita bisa mendapatkan wisdom? Minggu lalu Gary bilang the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ya. Fear of the Lord. Pertama, takut dengan Tuhan. Kalau gue boleh bagikan, yang pertama adalah check out the Bible. Bukan check out di e-commerce, tapi cek itu apps di handphone kalian namanya Bible atau Alkitab. Apakah kalian selama ini cuman baca di hari Minggu aja? Apakah kalian baca 2 hari sekali? Apakah kalian baca setiap hari? Dan gak cuman baca, tapi percaya dan lakukan. Gak cuma baca, percaya, tapi juga lakukan.
Yang namanya kita mau kenal dengan seseorang, perlu usaha, betul nggak teman-teman? Kita pengen PDKT sama si A. PDKT itu nggak dengan ujuk-ujuk kalian datang, saya suka kamu, boleh nggak kita jalan? Kan nggak kayak gitu, benar nggak? Yang cewek bakal, siapa lu? Pergi, pasti kabur, betul nggak? Yang namanya PDKT pasti perlu usaha, perlu ekstra tenaga, perlu ekstra effort. Jadi kalau kalian nggak mau ngeluarin effort untuk baca Alkitab setiap hari, jangan harap. Karena ini hukumnya, jangan harap kamu mendapatkan wisdom dari Tuhan. Yang mau konsisten baca Alkitab, katakan amin. Amin. Yang kedua, show up in your small group. Semuanya sudah masuk dalam small group? Bagi yang belum, saya harap masuk karena it is one of the best decision you can make today. Enggak cuma sekedar hadir teman-teman. Jangan cuma jadi penonton di small group, sayang banget. Dia cuma ngeliatin, oh dia jawabnya gini, kurang pintar. Jangan gitu. Jangan cuma jadi penonton, tapi ikut aktif dalam diskusi. Kenapa sih dia bisa jawab kayak gitu? Kenapa dia mengambil keputusan itu dalam hidupnya? Kenapa sih dia bisa sampai masuk dalam pencobaan seperti ini? Kenapa kuliah dia jadi susah? Kenapa dia pekerjaannya nggak bisa mengalami promosi? Dari situ perspektif kita semakin luas, benar nggak teman-teman? Ya kan? Jadi hidup tuh jangan cuma sebatas apa yang ada di kepala kita. Hidup tuh jauh lebih luas daripada itu. Makanya tanya teman-teman di SGL, apa kabar? Lagi ada masalah nggak? Mau dibantuin? Tanya, aktif. Dan yang terakhir, talk to your SGL, small group leader, or another wiser adult. Walaupun nggak menutup kemungkinan ada orang-orang yang lebih muda, mungkin lebih ngerti daripada kita. Contoh kayak tadi, Joyce lebih ngerti soal kopi, dia lebih muda daripada gua. Nggak masalah, kalau memang terbukti dia memang expert di bidang itu, tidak masalah sama sekali. Ya. Tapi orang yang lebih tua, udah pasti umur lebih banyak, udah pasti lebih banyak ngelewatin banyak hal. Betul nggak? Ya, ngelewatin sakit hati mungkin lebih banyak, ngelewatin rasa ditolak lebih banyak. Ya kan, ngelewatin kesalahan yang mungkin dilakukan pada saat kita masih di kuliah, pasti udah pernah ngelewatin hal yang sama. So, 3 hal ini bisa kalian mulai lakukan, teman-teman, mulai hari ini. Dan untuk menutup hari ini gue akan cepat. Gue mau teman-teman di sini tolong renungkan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, what if you did this? What if I did this? Kalian coba bayangin gimana kalau kalian benar-benar mulai 3 hal tadi, dimulai dari hari ini. Bagi teman-teman yang sudah melakukannya, do it more consistently. Lakukan lebih konsisten atau intensitasnya ditambah. Yang biasanya baca 1 pasal setiap hari, mungkin tambahin. If you have the time, tambahin. Why not? Karena itu untuk keuntungan kita sendiri, bukan keuntungan gua, bukan keuntungan gereja ini, tapi keuntungan teman-teman sendiri. Dan pertanyaan yang kedua, what if you don't do it? Gimana kalau gua gak perlu lakuin ini semua? Apa yang akan terjadi? What could go wrong? Apa yang bisa terjadi? Berakhir buruk. Apakah justru akan lebih bagus? Kayaknya gak perlu nungguin Tuhan nih, nungguin Tuhan lama. Jawaban doanya lama. Keburu tua gue, keburu gak dapat pasangan gue, keburu gak dapat pekerjaan gue. Apakah seperti itu? You have the choice. Tapi ingat, wise choices today lead to a better tomorrow. So I hope teman-teman di sini semuanya by the end of this session, by the end of this series, semuanya sudah mengerti bahwa mendapatkan wisdom caranya seperti ini. Dan gak cuma tahu, tapi dilakukan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami sungguh bersyukur kalau 1 minggu lagi kami boleh belajar pro tip Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana mendapatkan hikmat yang berasal daripadamu. Bantu kami untuk mengerti isi hatimu lewat firman yang kami baca. Bantu kami, hati-hati kami supaya lebih terbuka dengan orang sekitar kami, terbuka dengan small group leader kami. Aku berdoa untuk setiap orang yang masih keras hatinya, yang mungkin masih belum mau join dengan small group. Aku berdoa adanya kelembutan hati,
Dia bisa join dalam small group, bisa saling encourage satu sama lain Tuhan, bisa saling berbagi hidup. Sehingga mungkin di sini banyak orang yang hidupnya sedang dalam keterikatan, banyak orang yang hidupnya sedang dalam masalah. Bisa dibantu, uluran tangan Tuhan bisa pakai siapapun di tempat ini untuk membantu setiap orang yang sedang dalam masalah. Terima kasih Tuhan. Aku bersyukur untuk setiap anak muda yang mau meluangkan waktunya datang ke tempat ini dan belajar mengenai isi hatimu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami ingin masuk dalam small group berdiskusi, biarkan ada keterbukaan, biarkan ada pemulihan, biarkan ada lepas dari keterikatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sesi ini dari awal hingga akhir yang hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman.